المصطفى الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله تعالى وقربه وثوابه. نوينا لإخوان سرور قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقلوب مشايخنا ووالدينا وما علمه الله سبحانه وتعالى من صالح النيات. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama di dalam perkumpulan majelis ilmu agama. Alhamdulillah, ini nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Amun kada taufik dan hidayah Allah taala, kada terbuka hati kita untuk hadir majelis ilmu. Maka ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kada mudah langkah kita untuk kada ringan untuk melangkah hadir ke majelis ilmu. Jadi suatu nikmat yang luar biasa yang Allah taala berikan, yang mana banyak orang-orang kada dipilih Allah taala. Banyak kaum muslimin muslimat, orang Islam juga, tapi di waktu yang seperti kita ini, mereka banyak habiskan waktunya di hadapan TV atau di jalan-jalan, atau yang nyaman ini lagi di hadapan handphone, ya. Anak kemana aja ya Allah, di rumah aja, di kesanjang aja, nyaman banget. Tapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk hadir bersama-sama untuk mengambil daripada warisan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana paling sedikit orang keutamaan orang hadir majelis ilmu, duduk ampun hadir majelis ilmu, itu paling kada benar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis ya lah, apalagi kita zaman ini jangankan hendak kemana-mana, di rumah aja sudah tergawe dosa, keluar rumah aja sudah melihat apa kada diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya lah, apalagi fadilat majelis ilmu ini banyak banget mengatakan di dalam hadis-hadis maupun Al-Quran luar biasa ganalnya dan besarnya keutamaan orang hadir majelis ilmu. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat-malaikat yang tugasnya khusus biasa meliput dan mencari majelis-majelis ilmu di muka bumi. Inna lillahi malaikatan sayyahin. Jadi Allah taala membisi tentara Allah taala, malaikat. Yang mana malaikat ini la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat kena kayak kita. Malaikat ini kada pernah maksiat, pasti tunduk apa yang Allah taala perintahkan kepada malaikat. Ya. Ada yang Allah taala mulai awal ciptakan, ya Allah taala sujud sampai hari kiamat, sujud aja ini. Ada yang mulai awal Allah taala ciptakan ruku juga gawiannya, ada budak-budaknya. Ya. Nah itulah malaikat. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibarat polisi itu berpatroli di muka bumi ini mencari
majelis-majelis di muka bumi. Apabila dapatnya, ya Nabi, yutufuna ila sama'id dunya, mereka mengelilingi majelis tadi lewat sayapnya dikelilingi sampai ke langit. Artinya apa ya? Saking ya kita sukanya malaikat nih, saking ridhonya, senangnya malaikat lawan orang-orang yang berkumpul majelis ilmu agama. Nah, alhamdulillah, apalagi kita majelis kita dihadiri oleh dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah lagi mudah-mudahan keberkahannya melimpah kepada kita. Ya, bukan hanya di dunia, tapi kita yang paling kita tunggu, yang paling kita harapkan di akhirat kelak nanti kita diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat daripada beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan habaib kita, guru-guru kita semuanya disehatkan Allah Ta'ala, dipanjangkan umurnya, dan beliau cinta kepada kita, ingat kawan kita nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jadi malaikat tadi mengelilingi sampai ke langit pertama, saking ridhonya, saking senangnya. Jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaika la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat yang ada berusahanya, hakun tawadhu, membentangkan sayapnya, mengurayakan sayapnya. Untuk siapa? Biasa orang sufi, ada gesan-gesan presiden, ada gesan orang mau pangkat, ada gesan siapa? Gesan yang orang berjalan hadir menuntut ilmu. Padahal kita nih orang kita mengakui aja banyak dosa kita, nang ketahuan, apalagi nang ketahuan. Ya, itu malaikat kita turun daripada rumah, tawadhu'nya menghantarkan sayapnya. Amun presiden nang jadi paling harap tikarnya karpet merah ya orang turun daripada pesawat. Tapi kalau menuntut ilmu, kenapa tikarnya sayap malaikat? Sayap malaikat. Luar biasa, Allah Ta'ala muliakan orang penuntut ilmu. Tinggal lagi kita di dalam hadir majelis ilmu luruskan niat kita. Ya kan? Niat kita ada lain kecuali hendak menggapai ridhonya Allah, menggapai ridhonya Rasulullah, dan melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, mudah-mudahan kita berdoa minta pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diistiqomahkan di dalam menuntut ilmu sampai bila ada batasnya, pokoknya sampai mati. Itu maksudnya niatan kita menuntut ilmu ini. Tidak kalau orang sekolah itu atau orang menuntut ilmu ini bilanya lulus sekolah hampir sekolah habis sudah ya. Atau bilanya kawin hampir menuntut ilmu, hampir majelis ilmu ada. Atau bilanya sugih sudah tuntung menuntut ilmu ada. Sampai ke mati jar Nabi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu dari mulai buaya itu sudah disuruh kita menuntut. Artinya apa? Artinya sedini mungkin
selakas mungkin, lebih cepat lebih baik, lebih cepat lebih baik. Ya malah makanya belajar di asuhan mama, di buayan ibu menuntut ilmu, mamanya kan mengajari kita. Makanya cari istri yang solehah, ya Allah, istri yang bisa mendidik anak, istri yang apabila menggulingakan anaknya tuh ya nasihat-nasihat yang baik, didengarkan syair-syair qasidah yang bagus, ya Allah, menggulingakan anak tuh kasidah-kasidah lagu yang baik, maknanya atau kasidah yang guru sompol, yang rajin tuh ini kada menggulingakan anak, apa lagunya? Atau lagu nang urinya aja nang bisi lagu ini ada pernah sujud lan Allah Taala, ada pernah sembahyang kayak bahandak anak apa aja kita anak jadi orang soleh kayak bahandak anak bermanfaat gitu. Mudah-mudahan anak kita barakaan menjadi orang-orang yang berguna bagi kita dan bagi masyarakat dan menjadi qurrata ain, penyejuk mata kita nanti, amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah ya kita berkumpul malam ini bertatap muka, perkenalan, silaturahim. Mudah-mudahan kita nanti saling kenal juga di hari kiamat di dalam surga. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin, kata Allah Ta'ala, saudara yang di atas mereka nanti kita ada di majelis ini lagi. Memang itu didudukan ya lah, di atas surur, di atas ranjang, ya lah, di atas ranjang mutaqabilin. Ya Allah Ta'ala karena orang di surga itu sudah bilanya hendak rindu lawan nang bahari kawannya di dunia. Ay mana bahari kawanku di dunia? Tinggal itu aja bergerak hati aja lagi. Datang sama-sama ranjang itu jalan. Ada surur mutaqabilin itu ketemuan. Nah, itu orang di surga. Di surga luar biasa, ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Di surga itu ada pernah dilihat mata, ada pernah didengar telinga, ada pernah tergeretik di hati pun ada pernah. Ya, mudah-mudahan kita ada surga bertahan. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita istiqomah di dalam menuntut ilmu agama. Dan di dalam adab majelis ilmu juga kita harus sangka baik, la husnudzon kepada siapapun. Ya, baik itu nang halus, nang Tuhan, nang anu, nang sepantaran kita. Ya kan husnudzon, kita sama berataan dengan orang lain, mengakui dan menganggap inya itu lebih kenal saudaranya lebih baik daripada inya. Ya, walaupun kita nang duduk di muka ini bukan berarti nang lebih baik daripada nang di situ. Ya kita pada tahu siapa. Ya Sayyidina Zainal Abidin pernah berucap sendiri, Inna Allah Ta'ala khabba'a thalathan fi thalath. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Yang pertama, yakhfa'u ridahu fi ta'atih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan dan menyembunyikan ridhonya di dalam taatnya, di dalam ibadah, di dalam perbuatan baik. Maka jadi jangan sampai kita meremehkan, mengecilkan perbuatan baik, perbuatan taat sekecil apapun. Kenapa? Kalau kita di situ terletak ridhonya Allah Ta'ala. Ya, jangan kita sepelekan misalnya hal sepele. Ya, masuk misalnya masjid sunnah Rasulullah batis kanan, ya keluar batis kiri. Nah masalah itu kan masalah sepele baru seorang baik batis baik. Mana yang lain kita orang Islam, kita ada ikutan, kita ada qudwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai ikutan. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di dalam pribadi diri Rasulullah SAW ada suri tauladan yang bagus yang kita disuruh mengikutinya. Jadi jangan dimain-mainakan, ya. Namun orang sampai misalnya, kamu kenapa masuk batis kiri ke batis kanan, salah boleh aja. Nah, hatinya itu meremehkan, bisa bahaya, bisa terbawa kepada kemurtatan wal'iyadzubillah min dzalik. Ya. Jadi kita sedapat mungkin, seingat mungkin, ya Allah, hal sepele nangka itu kita ingat akan. Nah, ketika kita melangkah masuk masjid pakai batis kanan, ingat habibina, kekasih kita yang kita disuruh mengikutinya, batis kanan juga masuk. Alhamdulillah, Allah Ta'ala memperlakukan aku sama lawan kekasihnya. Batis kanan masuk, batis kiri keluar. Apalagi pulang di dalam masjid ini kita disuruh sunnah beriktikaf dan niat iktikaf. Nah tuh luar biasa tuh. Ada main-main pahalanya. Ya, jar Nabi, man i'takafa qadra wa qinnaqa faka'annama a'taqa raqabatan min walad Ismail. Jadi nang belum berniat i'tikafnya, i'tikaf adalah kalau dinyatakan enggak. Jadi Nabi, orang yang beriktikaf aja di masjid kulina sunah i'tikaf sekadar berdirinya onta aja satu mat benar, siapa ada berdiri onta. Ya, ada sampai 1 menit berdiri. Tujuan Nabi seakan-akan ini pahalanya seperti memerdekakan budak daripada anak Ismail. Artinya bukan budak sembarangan, negara banyak pahalanya. Jangan disepelekan. Jadinya kita bilang masuk ke masjid, ingat-ingat niat i'tikaf. Melihat aja Pak sudah tulisan di singganalan. Ya Allah, tapi bisa ya kita kada niatakan mana. Nah itu jangan disepelekan namanya. Nah jadi sekecil apapun taat, kalau minat taat tadi di situ kita, dengan sebab taat tadi kita masuk surga. Karena di situ ridho Allah, dan ketika kita taat tadi ingat lawan Allah, di situ Allah Ta'ala memandang kita pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Dengan sebab itu kita selamat dunia akhirat. Ada tahu? Ya lah. Apalagi taat-taat yang luar biasa yang banyak banget anwar daripada macam-macam taat. Kemudian dari sini Allah Ta'ala menyembunyikan lagi sakhatahu fi maksiyatih. Allah Ta'ala menyembunyikan murkanya di dalam maksiat, di dalam perbuatan yang ada bagus. Maka jangan sekali-kali kita hendak berbuat maksiat sekecil apapun. Kamu tegawi juga lakas-lakas kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Jangan kita tuh sudah tahu aja di dosa, tapi meremehkan dengan dosa. Ada apa aja? Hidup ya, aku masih makan kayak orang juga misalnya. Nah, ada sembahyang misalnya ada bapak aja. Orang makan aja juga, orang baju aja juga. Tapi ada, nah jangan kayak itu. Mau ada sembahyang, ada moler itu kan sudah ya. Jangan merasa adanya mau ada sembahyang sama aja juga ada sembahyang, ada orang yang sembahyang. Jangan sama sekali kita remehkan gitu. Ya lah, apalagi sudah masalah sembahyang itu akibatnya fatal benar. Ya lah, jangankan masalah sembahyang nih, maksiat yang sekecil apapun juga itu pandangan yang kada bagus kah, ya kan lah. Dan lakas-lakas kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Siapa tahu dengan sebab itu kita wal'iyadzubillah masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah min dzalik. Kemudian yang terakhir nomor 3, innallaha khabba'a awliya'ahu atau waliyahu fi 'ibadihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan, artinya ada memberitahukan nih
para wali-walinya, para kekasihnya di hamba-hambanya. Pada tahu? Ini memang ada wali itu yang masyhur, yang terkenal, orang tahu hingga tahu. Tapi ada daripada aulia Allah Ta'ala itu orang pada tahu, ini pada tahu. Ya kan? Tahu itu aja. Lain tuh deh. Sampai naik itu. Orang pada tahu, ini ada tahu aja. Kayak inang seorang pada tahu. Itu aku tuh aja. Ada tahu kan? Jadi namanya apa? Kita ini perhatian. Sangat baik kalau saya baca. Pokoknya amun yang bagus tuh ya. Fa'taqid khadiran. Ya di surah ya. Wa kullu yawmin lailatul qadar. Wa kullu fa'taqid khadiran. Pokoknya setiap hari itu kita walaupun hari biasa kita yakinakan di situ namanya Lailatul Qadar. Nah, gitu kita disuruh. Walaupun Lailatul Qadar kenapa? Supaya kita semangat terus ibadah. Nah, memang misalnya orang dah mana mina Lailatul Qadar ya. Nah, apa kita semalaman berjaga? Ya kan? Padahal nah itu bisa ada ikhlasnya ya kata. Nang itu aja iso guring ya. Nah, disuruh itu kita setiap hari. Inna fi ayyami dahrikum lanafahat birrami ala fata'arrudu laha. Setiap hari-hari kita nih ada aja terus Allah Ta'ala menghambur-hambur nafahatnya, berkahnya, rahmatnya. Maka bagi kita orang Islam, orang iman terutama, orang umat Rasulullah SAW, fata'arrudu laha. Ayo tunggu ini, hadam ini, pasang terus luka. Ya, jangan waktu banyak jadi pasang luka. Ya, pasang terus. Ya tahu. Ya Allah ada menantu ya. Allah Ta'ala khazain Allah mal'an. Peti perbendaharaan Allah Ta'ala, kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kada ada habis-habisnya. Biar law ijtama'a insikum wa jinnakum ala fi sa'idin wahid thumma sa'alu kulla wahidin fa'ata kulla shay'in mas'alatahu lam yanqus dzalika min mulki syaitan. Jikalau nih manusia jin berataan berdiri di satu tempat berataan minta Allah Ta'ala, semua Allah Ta'ala kabulkan permintaannya, si anu bahkan berataan dikabulkan Allah Ta'ala. Jar Nabi sedikit kadada mengurangi daripada milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, luar biasa kita bisi Tuhan, bisi Allah, bisi Sang Pencipta, nang pemurah, nang kadada habisnya, nang puasa segala kiananya. Nah, siapa Tuhan mana nang pemurah benar keampunannya? Ada kecuali Allah Ta'ala nang Maha Pengampun. Ya kan? Mana ada? Alhamdulillah. Apalagi pulang kita di bulan Rajab nih orang. Bulan istighfar, bulan penuh ampunan. Kan jadi banyak-banyak kita di bulan Rajab ini minta keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu tadi Jarsiden dari Imam Ali Zainal Abidin, Allah Ta'ala menyembunyikan walinya di hambanya. Maka kita jangan sama sekali hendak sangka jahat kalau siapa-siapa pun. Ya kan? Nang duduk di ujung, nang duduk bersandar, nang di tengah, nang kananakan, nang biasa macam-macam gitu. Pokoknya kita anggap ini tuh lebih baik daripada kita. Ya. Nah, dengan itu kita mendapatkan keberkahan daripadanya. Ya. Jadi kita pun lawan siapa saja kita hawa mengambil manfaat. Kita hawa mengambil berkah. Walaupun lawan orang yang maksiat kawan. Ini kita tahu orang yang maksiat, kawan kita mengambil keberkahan daripadanya dengan apa? Dengan husnudzon, dengan sangka baik. Kita kan tahu. Mungkin ini di hadapan kita maksiat, tapi nya berduaan dengan Allah Ta'ala hatinya. Nah, berserah diri puji-puji Allah Ta'ala, mengaku puji-puji berdosa kepada Allah Ta'ala. Dengan timbang kita nang maksiat kada merasa menapa, nang beribadah sombong misalnya, nang rubah maksiatnya auratat dullan wa inkisara.
afdalu min ta'atin awrathat izzat wa istikbar. Berapa banyak nang maksiat, orang di maksiat, tapi dia merasa aku nih hina, aku nih kada pantas, aku nih kada pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merasa maka itu ini merasa hina. Itu jar ulama itu lebih baik, lebih bagus, lebih afdal daripada orang nang begawi-gawi taat, beribadat, tapi taatnya tadi mewarisi menimbulkan sombong di dalam hati. Ya kan? Cuman bukan berarti lah buat maksiat ya itu aja. Jangan kita ada tahu lagi. Kita ada tahu umur ya Allah. Seawalnya kita pokoknya menghindari maksiat, jangan sampai tegawi. Amun tegawi juga lakas minta ampun Allah Taala. Karena kita bisi Tuhan nang pengampun, nang penerima taubat, lakas. Jangan dulak-dulaknya kita minta ampun Allah Taala. Jangan dulak-dulaknya kita bertaubat dengan Allah Taala. Walaupun berbuat dosa 70 kali sehari. Iblis saja ada dulak menggoda kita untuk menggelintirkan kita ke maksiat, menjerumuskan kita ke dalam maksiat. Kita muyak anak minta ampun, jangan. Tapi jangan dihulu-hulukan. Minta ampun, bujur-bujur, bertobat, bujur-bujur. Nah itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat perkumpulan kita ini, dengan berkat bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita maghfirah, ampunan yang luas. Amin ya rabbal alamin. Apalagi lah di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah berucap tidak berkumpul di dalam satu majelis orang 40 orang ya kecuali di situ ada kekasih Allah. Wali Allah. Nah, kita di sini berapa 40? Ya kan berapa 40 di sini alhamdulillah banyak orangnya yang mau ya kalau mendengar ilmu agama, mau mendengar warisan Rasulullah. Ya ada ragu lagi kita. Ya. Yakin di sini ada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada tahu kita. Ya, bisa aja nang di ujung sana, bisa aja nang di ujung situ. Tapi kita berharap mudah-mudahan kita diberi adab. Ya. Diberi adab dan diberi husnudzon. Luar biasa orang sudah jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Aulia Allah, kekasih Allah taala. Inna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril. Allah Subhanahu wa taala bila sudah cinta lawan seseorang, sayang lawan seorang hamba, nada Jibril. Allah taala menyeru Jibril, malaikat yang pemimpinnya ini. Nabi Allah Ta'ala, ya Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan wa ahibbah. Jibril, Allah cinta lawan si fulan itu, maka ikam cintai. Allah Subhanahu wa taala saya cinta, Jibril Allah Ta'ala suruh mencintai, maka Jibril pun kehendak seorang dia mencintai bawaan lawan penduduk langit. Yunani Jibril bi ahli sama, Jibril menyeru di penduduk langit, inna Allah yuhibbu fulanan fa'ibbu. Wahai malaikat penduduk langit, Allah Subhanahu wa taala cinta lawan si fulan tadi, maka cintailah. Maka cinta beratan penduduk langit tadi lawan si fulan tadi. Kemudian kenapa tsumma yudha'u lahul qabul bil ardh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hendak di hati-hati hamba manusia cinta beratan orang tadi. Kenapa asalnya? Karena inya tadi dicintai Allah. Nah, jadi kita kada maling-maling hendak dapat cinta orang, ya kan? Nanti apa? Ya, cari kecintaan Allah Subhanahu wa taala dulu. Nanti anak dapat cintanya Allah taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Amun hendak cinta dicintai Allah taala, ikuti aku ya Rasulullah. Umpati aku ya Rasulullah. Ya, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Amun orang sudah dicintai Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis qudsi ini Rasulullah SAW meriwayatkan,
Namun orang itu sudah dicintai Allah Ta'ala. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku ya Allah Ta'ala telinganya. Artinya ini mendengar lewat pendengaranku, dan di dalam suatu makna telinganya Allah Ta'ala jaga daripada perbuatan yang kada baik. Kalau mendengar yang bagus-bagus saja. Wa basaruhu alladhi yabsuru bih. Dan aku matanya yang melihat seorang hamba tadi lewat mata. Jadi dijaga akan matanya. Wa idza sa'ala a'taitu. Namun orang hamba tadi yang sudah aku cintai tadi minta kepada Allah Ta'ala, aku berikan apa aja. Wa idza ista'ada a'adtu lahu. Bila minta perlindungan, aku lindungi ya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini biasanya guru kita membaca tafsir lah. Ini Sidin lagi berhalangan, kada hadir dalam guru kita. Sidin tekanan jadwal, biasanya Sidin kalau nya awal atau guru sekumpul itu pas tanggalnya tulak juga maka burak saban tahun. Nah, jadi tulak Sidin pas selalu dia ulun disuruh menolakiakan di sini. Selainnya biar silaturahmi, menyambung silaturahmi lawan yang kebinan dua kita. Nah, mudah-mudahan Sidin ya diselamatkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya sini baca tafsir lah. Sini kita mengambil berkat kitab Imam Al-Haddad. Kitab Imam Al-Haddad Risalah Mu'awana yang Sidin baca biasanya di Pondok Walu. Sebelum ini kitab inilah dibaca Sidin. Ini ulang tahun hendak dia membaca. Kita baca kitab ini aja mengambil berkat Imam Al-Haddad Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Jadi beliau ini mulai lagi halus sudah. Imam Haddad yang mana nak bercerita Imam Haddad, Sidin mungkin lebih tahu tentang Imam Haddad. Sedikit. Imam Haddad mulai lagi halus sudah hobi benar lawan ibadah, lawan taat. Jadi Sidin itu mulai umur pemuda sudah mulai halusan 11, 12 atau 10 tahun itu sembahyang duha, sembahyang jam 10 itu biasanya Sidin di masjid Tarim di situ. Sidin sembahyang duhanya 200 rakaat ya, sehari. Ada deh bang, ya Allah sembahyang duha sampai 200 rakaat, 12 rakaat. Yang paling banyak Abdul 8 rakaat. Tapi sembahyang sunnah mutlak katanya 200 rakaat. Orang sudah cinta lawan ibadah, didikan ibadah. Kota Tarim memang kayak itu. Tidak tumbuh kumis orang di Tarim itu kecuali sudah menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkahnya di Tarim. Karena kota Tarim ini berjuluk kota 1000 wali. Yang Sidin Imam Haddad ini beliau lahir di kota Tarim, Hadramaut. Yang mana kota Tarim ini pernah mendapat doa daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW wafat dan Sayyidina Abu Bakar naik sebagai khalifah mengganti Rasulullah SAW waktu itu, dan wantar kabar wafatnya Rasulullah di penjuru kabilah Arab, banyak daripada orang-orang Arab bermurtad, ya, keluar daripada agama Islam karena orang jauh-jauh khususnya bahkan di Makkah sendiri banyak orang murtad. Jadi Sayyidina Abu Bakar selaku khalifah mengganti Rasulullah mengirim utusan-utusan memerangi orang-orang murtad supaya kembali lagi masuk ke dalam agama Islam, berbulik. Jadi dikirim pasukan-pasukan ke sini ke situ sampai ke wilayah Tarim, dia tempatnya lahirnya Imam Haddad di sini.
Sampai di sana pasukan yang dikirim tadi mendapati orang penduduk Tarim di sini, ini jauh sebelum zaman Imam Haddad lah, bahkan sebelum zaman Muhajirul Ahmad bin Isa. Ada yang keluar daripada agama Islam tetap di dalam keislamannya, ada yang murtad. Jadi dihabarkan kabar ini ke Madinah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq gembira, suka luar biasa, karena banyak daripada yang lain, kampung-kampung lain bermurtad, ditarik oleh yang bermurtad, tetap di dalam keislaman. Jadi Sidin senang sampai didoakan Sidin 3 doa. Yang pertama, kota Tarim itu makmur sampai hari kiamat. Artinya makmur itu selalu ada dan ada hilang sampai hari kiamat. Sampai ini kota Tarim makmur, lawan ibadah, lawan segala macam apapun. Dan yang kedua, air atau banyu di kota Tarim itu melimpah, ada habis-habis. Ya, alhamdulillah kan sekolah di Tarim, di sana pernah di Abdurrahman. Dan memang kalau kita lihat kondisinya di sana itu ada memungkinkan lalu untuk melihat banyu ini banyak. Gersang hujan itu mungkin 1 tahun itu paling ada sekali 2 kali, itu pun ada. Sisanya mun panas benar, amun dingin benar. Musimnya di sana pokoknya panas sepanas-panasnya. Tapi ajaibnya, anehnya di sana banyu makmur. Jadi di setiap jalan-jalan itu ada namanya siqayah. Siqayah itu tempat minum. Di sana orang kan panas saking panasnya. Kita biasanya kalau hendak guring itu malam itu dibasahi dulu baju tapi baju kaos guring, subuh kering. Panas luar biasa. Nah, jadi kalau melihat segi mata kepala ngalih baju di sini, tapi anehnya di sana bajunya makmur, luar biasa, nyaman pada baju. Ya. Padahal daerah pegunungan dan panas luar biasa. Kenapa? Doa Sayyidina Abu Bakar tadi. Dapat doa Sayyidina. Nah, ketiga doanya 3 doa. Pertama makmur, yang kedua banyunya selalu ada. Yang ketiga, tumbuhnya waliullah itu seperti tumbuhnya rumput atau sayur di sana. Di kota Tarim, makanya kota Tarim bergelar kota 1000 wali. 1000 wali. Dikatakan di makam daerah Zambal, makanya pekuburan Zambal di sana, di situ berkubur 10.000 aulia. Itu di zaman Syekh Abdurrahman As-Saggal, yang biasanya kita baca Fatihahnya Muqaddimah Tsani. 10.000 aulia yang bertetal kutubnya, wali pemimpinnya di wali kutub itu 80. Nah, itu di zaman 500 tahun atau lebih daripada 500 tahun ke atas lagi, belum ada lagi ini. Sidinnya seorang kan, Abdurrahman As-Saggabnya aja kada menghitung saja. Kada menghitung, banyak benar lagi aulia yang kada terhitung. Nah, jadi itu mudah-mudahan kita dengan menyebut Tarim, ya, kita mendapat keberkahan daripada Tarim. Ya Tarim muhalaha, ya Tarim muhalaha, ya Tarim muhalaha. Imam Haddad ini dari mulai lagi halus sudah Allah Ta'ala ambil penglihatannya. Ini istilah kita tuh jadi kada melihat sih, kuffa basaruhu, kada melihat. Tapi yang lebih penting daripada itu, Allah Ta'ala gantiakan mata hati yang tajam luar biasa. Sampai-sampai diceritakan ketika ada orang yang mengiktirad
yang ya kita alihai orang manusia ini banyak sangka jahat ya kita, ada berpikiran ada bagus lah Imam Haddad. Di zaman sudah masyhurnya Imam Haddad, kata orang tadi, banyaknya orang hadir misalnya ke majelis sidin itu, padahal sidin itu orang buta misalnya. Nah, ada nangka itu. Suatu hari dibawa kawannya juga tulak hadir majelis Imam Haddad. Anak melihat aja nih, berang masa 6 buta didatangi orang, digulung orang, ya kan? Kayak apa? Ya tangannya juga hadir itu. Hadir itu dia nak ngambil berkat, nak tahu benar ya, nak udul. Namanya wayanya zaman apa? Bahasa wayanya itu apa? Kepo. Hadir kepo aja. Dan tangannya juga duduk belakangan. Biasanya kan orang ditarik itu bilangnya pengajian atau majelis-majelis itu berbagi kuping, tangkir halus, dua kali tiga habis kuping. Jadi mau berbagi kopi tadi, ambil itu kopi, minumnya juga. Tapi sebelum meminum, jauh nih kalau Imam Haddad. Jadi Imam Haddad, nang di sana pakai baju ini, nang kita nang laki-laki tadi. Hati-hati, jangan diminum dulu kopinya, ada binatang, buangin dulu. Tahajud, tahajud. Dilihat kalian ada bujurnya, nama lalat, ya. Tahajud langsung aja minta ampun Allah Taala, ya Allah. Hah? Artinya orang bujur buta, tapi penglihatan harap daripada orang yang melihat. Ini memang melihat aja, orang kopinya seorang ada melihat. Lalat ada di cangkir Imam Haddad, langsung aja minta ampun dengan Imam Haddad. Pernah diceritakan ketika beliau ditawadhu'nya Imam Haddad, ya, walaupun Sidin sudah masyhur, sudah terkenal, sudah waliullah, masyhur, sudah terkenal, Sidin dikatakan memegang martabat wali itu 40 tahun. Memang jarang orang memegang wali itu. Ya, kebanyakan kadang awal lawas meninggal. Tapi kalau Imam Haddad saking Sidin kuatnya gitu, dan kuatnya dalam mutaba'ah Rasulullah SAW, kuat sih memegang martabat kutub ini sampai kita lihat 40 tahun. Dan Sidin sangat sempurna di dalam mengikut Rasulullah SAW. Sampai-sampai Sidin mengucap, ma min sunnatin min sunanin Nabi Muhammad SAW illa wa arju qad fa'altuha. Jadi kada daripada sunnah Rasulullah SAW apapun kecuali aku berharap aku menggawinya, mengerjakannya. Diceritakan sampai Sidin lagi nanti diketahui orang kada pernah menggawi sunnah Rasulullah panjang rambut sampai ke sini. Karena Rasulullah itu biasa rambut Sidin itu baina jum'ah wal wafrah, kadang-kadang bisa sampai sini, ada yang sampai sini, ada yang sampai yadrik mankibain, sampai bahu sini. Baca nama itu aja harapnya menurut Rasulullah. Ya, memang baik ini kan kada layak lagi, sudah dipakai ya. Menjadi guru-guru kita kan memang sudah sunnah itu sudah dipakai banyak orang fasik, sudah ya, kada efisien lagi kan dipakai itu. Tapi tetap aja hendak kita hendak ya kepada Bapak, yang penting niatnya bagus, jangan niatnya hendak tren aja atau hendak viral aja, jangan. Niatnya jujur mengikut Rasulullah SAW. Jadi sampai Imam Haddad itu belum lagi pernah rambut Sidin sampai ke sini. Jadi di akhir umur Sidin, ketika pada awal lagi mah ragu rambut ya, sampai akhirnya rambut Sidin pun sampai ke sini panjangnya. Jadi tercapailah cita-cita Sidin, yang menjadi Sidin tidak ada daripada sunnah Rasulullah kecuali aku hendak berataan, pokoknya kada menggawi. Jadi saking tawadhu'nya Sidin ini, ada ketika
seorang di waktu itu di zaman di hari raya kurban menyembelih. Jadi biar nang si abah lawan si anak, nak kita ada kambing kita nama kurban. Ini nah kapak ini tumpul. Jadi tajamnya kan ya, tajamnya kan lawan haddad di situ. Ya, haddad nih bahasa Arab, bahasa kita itu tukang besi, pandai besi. Ya, jadi yang anaknya kita tahu juga. Jadi cak mendengar kan Imam Haddad ini kemudian Marazin Abdullah bin Ali bin Muhammad Fan sidin itu Al-Haddad. Kayak sidin kan Al-Habsyi, As-Saddam, Al-Aidrus. Ini Al-Haddad. Jadi datangnya juga anak-anak tadi ngaran di situ jurang Haddad. Sekarang dia tukang besi padahal ngaran marga sidin. Ngaran keluarga Al-Haddad. Datangnya ke situ anak nih menjulok apa tadi hendak minta asahakan. Namanya tok. Bujur di sini ya Haddad dan itu di sini. Bujur di sini langsung mengeluarkan. Ya kan? Ini apa kabar nih? Ini abah ular ada hajat nih menyuruh ular di mana makan asahan kapak nih. Jadi sini mau asahan. Ya kan? Ya kan saking kita waktu di sini tinggal apa ya bang kita tuh lah. Malah benar-benar apa nih? Kau abahmu ketawaran aku, ya aku nih mau berangkat dekat di sini, langsung main, ayo sini. Kau asahakan nih, dia namanya anak tadi boleh ke rumah lagi, tinggal di sini kapaknya, boleh ke rumah, sampai di rumah anak sudah baik kemana ke situ kemana? Ada di Hawi situ, maksudnya Hawi, anu Al-Haddad di situ. Di Hawi situ Pak. Rajin nih Al-Haddad Imam Haddad, udah tahu baik pokoknya di situ tuh orang Al-Haddad. Situ orang menjulok. Nah, jadi anak nih, rajin nih besok nih, langsung aja datang sini ke sana. Langsung sekali hijau itu rumahnya. Nah, hijau Imam Haddad. Ini orang terkenal waliullah kutub. Jadi datang ibu itu rabah nih, minta ampun, minta maaf, anak belum kada tahu. Misalkan dia tukang besi, Haddad tukang besi, iya kalinya. Di sini kan ada bapak, ya kan? Syukur lagi aku, ya kan? Aku dapat pahala juga. Jadi kamu menggunakan kapak ini kan kesan menyembah, kesan menataki daging, kesan beribadah, berkorban. Jadi aku dapat juga anjir pahala untuk mengasahakan alat ikam ini. Biasa aja sih bapak. Nah, itulah orang-orang. Semakin orang itu semakin tinggi, semakin merasa rendah, ya Allah, makin tawadhu, ya, makin merasa diri sendiri itu pada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga lah yang diikutinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang sayyidul mutawadhi'in, orang yang pemimpin segala orang yang ahli tawadhu. Ketika peperangan Rasulullah SAW berbagi tugas para sahabat. Ya. Jadi ya Rasulullah kita di waktunya makan sudah. Jadi pada-padanya jarak yang saya ulun menyembelih kambing atau onta. Yang saya ulun masaknya. Yang saya ulun menyiapkannya. Jadi Nabi nama aku mencari kayunya. Aku mencari kayunya Rasulullah SAW. Apa ada nama ngetek gitu kan? Menunggu orang lewat, cari aku tinggal makan lagi. Rasulullah SAW Sayyidul Mutawadhi'in. Padahal memang kita tuh anak bertawadhu, dasar kita nih kada apa-apanya pantas benar anak tawadhu. Tapi Rasulullah SAW orang nak ini bulan Isra Mi'raj boleh sandal aja sampai ke Hadratullah. Kalau disuruh Allah Ta'ala melapas Nabi Musa aja ikhlaqna alaik ya Allah Ta'ala innaka bil wadil muqaddas tuwa. Ya Musa, pacul sandal. Kamu di tempat suci nih. Nabi Musa disuruh Allah Ta'ala pacul. Padahal ada di langit, ada di Sidratul Muntaha, ada di Wadil Muqaddas tuwa aja.
Disuruh Allah Ta'ala pacul. Kalau Nabi Muhammad SAW lawan sandal-sandalnya naik. Ada Allah Ta'ala nyuruh memacul ada. Maka itu Rasulullah SAW masih lagi tawadhu. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, jar sahabat, wahai Sayyidina Aisyah, kayak apa Rasulullah SAW itu di rumah? Nang Sidin itu haibahnya luar biasa. Idza jaa ka'annahu jayshul muqbil, apabila Rasulullah datang seakan-akan bala tentara yang datang. Sahabat merasakan haibahnya, wibawanya. Kalau orang Arab itu di hadapan Rasulullah nang alam jelantah nang keras itu gelitir gitir di hadapan Rasulullah. Jadi sahabat Rasulullah kayak di rumah. Jadi Sayyidina Aisyah karena keahadina. Nah kayak salah satu daripada kita nih, kamu juga kayak laki-laki, kayak suami biasa ya juga. Karena yaqumul manzil, Rasulullah bahasa sapu di rumah. Wa yakhsifu na'lahu, bilanya sandal bina rusak jahit seorang, ya. Wa yaqumu ala khidmati ahli. Dan Rasulullah SAW membantu di dihajatkan di rumah. Tapi jara Aisyah, dia cerita Aisyah, wa idza jaa waqtus shalah qama ka'annahu lam ya'rifuna wa lam na'rifuh. Apabila sudah datang waktu sembahyang, Rasulullah bergegas seakan-akan beliau kada kenal lawan kami dan kami pun kada mengenal lawan Sidin. Jadi bila sudah sampai waktu sembahyang, apapun dilepas langsung menuju sembahyang. Mudah-mudahan kita pun juga mendapat diberikan Allah Ta'ala sepercik daripada sifat yang terpuji daripada Rasulullah SAW, sifat tawadhu, ya, sifat rendah hati. Namanya hakikat tawadhu itu ya Allah, merasa diri kita itu hina daripada siapapun. Ya, orang yang lebih baik, ya, orang yang lebih baik daripada kita. Kita mengambil berkat kitab Imam Haddad sedikit, membaca bab istighfar atau bab taubah bulan Rajab. Wa 'alaika bit-taubati min kulli dhanbin, dan hendaklah engkau bertaubat daripada tiap-tiap dosa. Sawa'un kana saghiran aw kabiran, sama ada dosa itu halus, kecil atau yang besar. Zahiran aw batinan, sama ada dosa itu nang zahir, nang nampak atau nang kada kelihatan. Kenapa gerak? Fa inna taubata awwalu qadamin yad'uha al-'abd. Karena taubat ini, taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, awal-awal langkah seorang hamba untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sia-sia aja mengurangkan begawi maksiat terus, tapi kada bertaubat, kada merasanya itu salah, kada menyesal lawan perbuatannya, kada mengakui lawan kesalahannya. Ya, nah itu kada belum lagi diterima, kada menyesal. Kita telah lawan Tuhan kita atau lawan bos kita nih berbuat salah, ada kesalahan, tapi kita kadang minta ampun, kadang minta maaf. Ya, itu walaupun kita apapun gawin kita nang bagus, ya kadang dipandang lagi kita selama kita belum minta maaf. Jadi kayak itu jalan Allah Ta'ala, minta maaf, bujur-bujur, beristighfar, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Wa hiya asasu jami'il maqamat, dan taubat ini adalah pondasi atau dasar segala kedudukan-kedudukan yang setelahnya. Jadi maqam mahabbah, maqam syukur, maqam qanaah, ridho, itu dasarnya dulu berataan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu yuhibbut tawwabin. Allah cinta mencintai kepada orang-orang yang tawwabin. Nam ketujuh bertaubat. Nanti bawa dengan surat mubalaghah. Tawwabin. Qala Allah Ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Qala subhanahu wa ta'ala wa tubu ilallahi jami'an la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti orang yang tidak ada dosa lagi. Asal bujur-bujur bertaubat kepada Allah Ta'ala, bersih lembarannya, kembali lagi. Nah, jadi tempuluh kita di bulan Rajab, bulan yang penuh keberkahan, Rajabul Asad, Rajab Syahrullah, Rajab bulannya Allah. Artinya bulan banyak Allah Ta'ala menuangkan rahmat, menuangkan ampunan, menuangkan keberkahannya. Ya, kita bujur-bujur bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan bulan Rajab dan selalu diberi panjang umur sampai menemui bulan Sya'ban dan sampai kita menemui bulan suci Ramadan. Sebagaimana doa Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita juga panjang umur, sehat walafiat sampai ke bulan suci Ramadan dan kita bisa melaksanakan puasa Ramadan, sembahyang tarawih, amalan-amalan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dan merasakan kelezatan beribadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin ini aja yang kau ulun sampaikan. Khilaf kurang lebihnya ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang selalu cinta di dalam kebaikan dan mengerjakan kebaikan dan cinta kepada orang yang ahli kebaikan, terutama cinta kepada para habaib, kepada para ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menutup umur kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala tilkan niyat wa ala kulli yawmin salih. Mungkin dulu Habib nambahannya. Kalau kamu nambahan kita ya. Karena dulu kami datang ke sini ini untuk belajar. Jangan tahu dari tadi bersama-sama kami datang ke sini. Jadi kami tadi habis acara di Wilas, kisah saja hendak kepada Habib Soleh. Malam ini ada pengajiannya di Pondok Walu. Jadi sebelum Pondok Walu di sebuah tempat anak biasanya singgah menjawab di situ. Jadi ada visi acara juga malam ini. Jadi kita harap benar nih mencari pahala dan kita sebau dahulu itu ke Pondok Walu. Jadi dua-dua dapat kita telepon Habib Soleh, siap ya Habib Soleh. Sekalinya ada guru datang. Alhamdulillah. Jadi kami sholat di sebau tadi di musolanya Habib Toha Al-Idrus almarhum, musolah barokah. Jadi tuntung sholat dan kita biar kita banyak dapat pahala. Jadi kita hadir dulu pengajian guru pada haja acil-acil yang sudah masak kayaknya pasti dimakan makanannya kita. Ya. Begitu sampai di muka di situ mendengar pulang panggilan pian dan bahwasanya Allah menciptakan ada sebagian malaikat ini ditugaskan malaikat sayyarat berjalan berujuk-ujuk berkeliling. Maka bahasa Arabnya sepeda mobil itu, motor itu sayyaratun. Ini berkunjuk ya, kalau ampunya motor ini ada berjalan itu lain motor namanya. Masya Allah. Jadi yabtabu majalis zikir. Malaikat
mencari, bukan mencari wakopoyo atau bukan mencari lumpung. Kalau Habib nih guru ke Pudi ini kenapa rajin? Dulu Habib tuh bisa pengajian di Banjarmasin, di Batu Tungku, di Pelayari, di Asam-Asam. Cuma yang lain tuh kami tangguhkan pada dulu. Tapi alhamdulillah Pudi ini selalu datang ke sini. Kenapa? Karena di sini ada lumpung yang tidak ada di tempat yang lain. Jadi kalau Habib datang ke sini mencari lumpung, karena di lumpung itu biasanya bebalahan non-bambangan saja kan. Nanti sebelah kanan ini bisa lawan kami semalam kemana boleh. Dan sedikit dasar ala jiwa sekalinya Habib satu ini. Hanya tahu aja kita. Sekalinya Haji Sasamnya ya, boleh karena kita bertanding nih. Boleh jadi kita. Masya Allah. Itu Habib mencari lumpung. Tapi kalau malaikat ini kata jadi dulu. Yang tahu majelis zikir, mencari majelis zikir, mencari majelis ilmu, mencari majelis salawat. Sabila tetamu tadi majelis zikir, majelis salawat, majelis ilmu, apa dijauhi malaikat, duduk malaikat kita. Mata kita nggak ada omongan kita, karena banyak dosa tadi. Duit haram nanti untar, paha bebinian nanti bantah, dusta nanglancak di pandiran, fitnah nang katujuh nanti ngalontarkan, sehingga tertutup mata kita, mata batin parai lalu pada pemandang, hibak malaikat di kanan lawan di kiri. Ini sudah nas Nabi Muhammad mayan tiku anil hawa wa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad berbender tak? Ada seperti kita berbender, ada dustanya, ada merica, ada masakonya tadi. Jadi pasti malaikat ditugaskan oleh Allah mencari majelis majelis ilmu. Sabila datang duduk malaikat kita apa yang digawi mencatat orang-orang yang hadir. Oh ini masya Allah ada Ishaq Alidras hadir. Ini ada Haji Sasam takurihim tarasna orang ini. Jadi guru Allah tadi melihat biar lawan melihat Haji Sasam tentunya. Melihat biar sambil mendengarkan tausiah biar ilmu biar yang disampaikan masya Allah. Salah juga Haji Sasam berapa? Haji Sasam itu kita senyum terus. Masya Allah. Mendengar anak anak bini, kalau sih dia anak bini pulang. Masya Allah ajar kita. Nah, catat. Sabila sudah dicatat ngaran orang tadi itu hadiah tertentu Nabi Muhammad. Setiap seminggu sekali. Masya Allah. Melihat kebaikan dari umatnya, tak boleh senyum Nabi. Maka tidak ada amalan yang lebih apik, yang lebih baik daripada kita membuat Nabi Muhammad tersenyum. Tapi kalau harian gawian yang sehari umat Nabi Muhammad dilaporkan lawan malaikat lawan Nabi Muhammad, gawian domino, sholat kada, puasa kada, zikir kada, bacaan kada, pengajian parai lalu, berdusteria, meramput ria, membunguli orang ketujuh benar, sadih Nabi Muhammad han. Tapi sadihnya Nabi Muhammad minta ampun kepada Allah, ya Allah ampunkan gasan umatku nanggarannya seandainya ulang ampal tadi ya Rasul, ya Allah. Minta ampun Nabi Muhammad gasan Allah, gasan umat nang berdosa tadi. Tapi ingat tidak ada amalan yang lebih buruk, yang lebih jahat daripada kita maulah Nabi Muhammad bersedih. Mudah-mudahan kita duduk di sini seberataan mendapatkan barokah, manfaat dunia sampai akhirat menjadi ilmu tadi. Ujar guru masya Allah sampai malaikat tanah hakun malaikat sayap itu nah karpet yang harusnya kita ditinjak lawan manusia ini jadi malaikat kalau usah karpet aku berdahulu aja menjadi alas kaki para penuntut ilmu. Disuruhkan saya saking mulianya para penuntut ilmu bukan harus didapatkan di madrasah, kada harus didapatkan di pondok pesantren, tapi majelis taklim seperti ini juga wadah untuk kita menuntut ilmu agama. Man kharaja min baitihi, orang yang keluar dari rumahnya fi talabil ilmi, gasan menuntut ilmu, gasan belajar, gasan bacaan, mencari akhlak adab ilmu Nabi Muhammad SAW, dan meninggal di saat menuntut ilmu tadi, lihat dari rumah datang belum sampai masjid meninggal dulu, atau gulik menuntut ilmu biar meninggal di tengah jalan. Nah, mata syahidan meninggal dalam keadaan syahid. Mudah-mudahan kita seberataan meninggal dalam keadaan syahid, tapi setelah panjang umur, banyak motornya, banyak kendaraannya,
harta melimpah ruah, barokah, diridhoi Allah, cinta Nabi Muhammad, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Guru yang tercinta, Habib kita mau menambahkan, karena luar biasa kami datang ke sini memang tujuannya menuntut ilmu agama. Kada tahu Bang, kalau sudah tahu kita bersungguh-sungguh ke sini tadi. Mudah-mudahan apa yang kami dapat dari pian ini menambah takwa, iman dan semangat kami untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu aja yang Habib sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirnya, hendaknya berkata-kata yang baik, perkataannya itu sopan, adab, penuh dengan ibadah. Sebaik-baik berkata, ucapan adalah membaca Al-Quran, salawat kepada Nabi Muhammad, berzikir, menolong orang, panggilnya dengan baik-baik. Amun kada mampu berkata-kata yang baik, seperti guru tadi mengajarkan ini kata-kata yang baik tuh, mengajar ilmu agama. Sabila kada mampu, amun kami adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk Anda diam saja. Kada mampu berkata yang baik, awliyasmut, Anda berdiam. Maka guru bagian nang bepandir baik-baik, biar Habib nang berdiam saja. Itu saja yang bisa Habib sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allah manfa'na bima alamtana wa zidna uluman nafi'a. Allah fina fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hatta muslimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta jalhadana syidda sahla. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهل بيتنا وطلباتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة من العلماء العاملين المخلصين المتقين الغنيين ومن المتكلمين بوقت سيد المرسلين ومن الدعاة المخلصين ومن الأولياء الصالحين يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين اللهم اجبهم لساننا والبلد دارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تأخذنا على البر واجعل آخر كلامنا من الدنيا إن انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا بها فمنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين وأنت حسبنا ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق سر أسرار الفاتحة.